wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tri Devanda, Indonesian Technocrat University Management Study Program. Ekonom sebagai ilmuwan yang pertama melibatkan pemikiran analitik dan objektif. Yang kedua, ekonom menciptakan teori, mengumpulkan data, dan menganalisis data untuk membuktikan atau menolak teori. Metode ilmiah, pengamatan teori, dan pengamatan lebih lanjut. Yang pertama, menggunakan model yang sederhana untuk membantu menjelaskan kompleksnya kondisi ekonomi yang nyata. Yang kedua, membangun teori, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengevaluasi teori kembali. Peran asumsi, yaitu yang pertama, seorang ahli ekonomi menggunakan asumsi untuk memudahkan pemahaman atau aspek yang diamati. Yang kedua, seni dalam berpikir secara ilmiah dalam ilmu ekonomi adalah keputusan untuk menggunakan mana asumsi itu yang akan digunakan. Yang ketiga, ekonom menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda pula. Model ekonomi. Ekonomi menggunakan alat peraga yang disebut dengan model untuk mempelajari dunia ini. Dua model yang dikemukakan yaitu, yang pertama diagram arus melingkar, yang kedua batas kemungkinan produksi. Model pertama, diagram arus melingkar, adalah sebuah model visual perekonomian yang menunjukkan bagaimana uang mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perusahaan. Model kedua, batas kemungkinan produksi, Production Possibilities Frontier, yaitu sebuah grafik yang menggambarkan kombinasi output yang mungkin dihasilkan oleh perekonomian dengan faktor produksi dan teknologi produksi yang ada. Yang kedua, konsep ilustrasi yang digambarkan oleh Production Possibilities Frontier adalah trade-off efisiensi, biaya peluang, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada bagian-bagian individu dari perekonomian. Contohnya bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Sedangkan ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan. Contohnya di mana membahas ekonomi secara luas termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ekonom sebagai penasihat kebijakan. Di saat ekonom mencoba untuk menjelaskan dunia, mereka adalah ilmuwan. Saat ekonom mencoba untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mereka adalah penasihat kebijakan. Selanjutnya, analisis positif versus analisis normatif. Yang pertama, pernyataan positif yaitu pernyataan yang menggambarkan dunia secara apa adanya, bersifat mendeskripsikan. Yang kedua, pernyataan normatif, yaitu suatu pernyataan yang mencoba menawarkan pandangan bagaimana dunia seharusnya, bersifat menyarankan. Selanjutnya, mengapa para ekonom tidak pernah sepaham? Ekonom mungkin tidak sependapat dengan keabsahan teori-teori positif alternatif mengenai bagaimana dunia bekerja. Yang kedua, ekonom mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda pula terhadap kebijakan apa yang harus dilakukan. That's all the material I can convey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.